Diam-diam aku masuk ke mobil suami. Niat mengejutkannya. Tapi sosok di kursi depan membuatku terpaku. Aku menahan napas. Itu bukan wanita lain. Itu sahabatku sendiri. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Matahari Samarinda siang itu terasa seperti sedang memeluk bumi dengan suhu yang membakar kulit. Laras menyeka butiran keringat di pelipisnya. Namun senyum di bibirnya tak kunjung pudar. Di tangannya, sebuah kotak kecil berisi jam tangan mewah yang sudah lama diidamkan Randy tergenggam erat. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Sebuah pencapaian yang bagi Laras adalah bukti bahwa cinta mereka mampu bertahan di tengah badai kesibukan. Randy, suaminya yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan tambang batu bara, belakangan memang sering pulang larut malam dengan alasan mengejar target produksi. Laras, sebagai istri yang suportif, selalu memaklumi. Namun hari ini, ia ingin memberi kejutan yang berbeda. Laras memarkirkan mobilnya agak jauh dari gedung kantor Randy yang megah di kawasan Jalan Gajah Mada, tepat di hadapan aliran Sungai Mahakam yang berwarna coklat pekat. Ia tahu persis kebiasaan Randy. Tepat jam 2 siang, Randy biasanya akan menuju mobil SUV hitamnya untuk pergi ke lokasi proyek atau sekadar mencari kopi di luar kantor. Mengandalkan kunci cadangan yang selalu ia bawa, Laras mendekati mobil suaminya. Suasana parkiran cukup sepi. Hanya ada deru angin dan suara klakson kapal ponton yang melintas di kejauhan. Dengan gerakan tangkas dan hati yang berdebar karena antusias, Laras membuka pintu belakang, masuk ke dalam, dan segera merebahkan diri di lantai bawah jok tengah, menutupi tubuhnya dengan jaket parasut besar milik Randy yang tergeletak di sana. Dia pasti akan melompat kaget, bisik Laras dalam hati sembari menahan tawa kecilnya. Di bawah tumpukan jaket itu, udara terasa mulai pengap, namun bayangan wajah terkejut Randy membuatnya bertahan. Ia sudah membayangkan bagaimana mereka akan menghabiskan sore di tepian sungai, menikmati jagung bakar sambil menonton matahari terbenam, persis seperti masa-masa awal mereka berkencan dulu. Laras memejamkan mata, mengatur napasnya agar tidak terdengar. Baginya, Randy adalah segalanya. Pria itu adalah tempatnya pulang setelah seharian penat mengurus proyek desain interior yang melelahkan. 10 menit berlalu, yang terasa seperti berjam-jam dalam kegelapan di bawah jaket. Tiba-tiba, suara alarm mobil berbunyi pendek, pertanda kunci elektronik telah ditekan. Jantung Laras berdegup kencang. Ia mendengar pintu depan terbuka. Guncangan kecil terasa saat seseorang menduduki kursi pengemudi. Laras bersiap-siap, menghitung dalam hati kapan waktu yang tepat untuk muncul dan meneriakkan kejutan. Namun, kegembiraannya seketika membeku saat ia mendengar pintu penumpang depan juga terbuka dan tertutup dengan bantingan pelan. Ada orang lain yang masuk. Panas sekali hari ini, kan? Suara itu bukan suara rekan kerja pria Randy yang biasa Laras kenal. Itu adalah suara perempuan. Suara yang sangat familiar, dengan nada bicara yang sedikit manja dan bergetar dengan cara yang sangat spesifik. Laras merasakan aliran darahnya seperti berhenti mengalir. Ia mengenali suara itu. Suara yang selama bertahun-tahun selalu menjadi teman bicaranya melalui telepon. Suara yang menghiburnya saat ia sedih. Suara sahabat terbaiknya sejak masa sekolah menengah atas di Balikpapan, Maya. Mengapa Maya ada di sini? Maya seharusnya sedang berada di kantornya di sisi lain kota ini. Mengapa dia masuk ke mobil Randy dengan cara yang begitu santai? Seolah-olah itu adalah tempat duduknya sehari-hari? Sabar. Sayang, sebentar lagi AC-nya dingin, sahut Randy. Suaranya terdengar begitu lembut. Jenis kelembutan yang biasanya hanya ia berikan kepada Laras. Laras merasakan sesak yang luar biasa di dadanya, bukan karena kurangnya oksigen di bawah jaket, melainkan karena rasa sakit yang mulai menusuk ulu hatinya. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga rasa anyir darah mulai terasa, berusaha sekuat tenaga agar tidak terisak atau bersuara. Melalui celah kecil di antara jok, Laras memberanikan diri untuk sedikit mengintip. Di sana, di kursi depan, ia melihat profil samping Maya yang sedang menyisir rambut panjangnya dengan jemari.
Maya tampak begitu cantik, namun di mata Laras, kecantikan itu mendadak berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kejutan yang ia rencanakan kini berbalik menjadi belati yang menghujam jantungnya sendiri. Laras terpaku dalam posisi meringkuk, tidak mampu bergerak, bahkan hampir tidak berani berkedip. Ia berada di dalam mobil suaminya, bersembunyi seperti pencuri, sementara di depannya, dua orang yang paling ia percayai di dunia ini mulai bercakap-cakap dengan nada yang mengisyaratkan sebuah hubungan yang jauh lebih dalam dari sekadar pertemanan. Laras terjebak dalam ruang sempit itu, menjadi saksi bisu dari sebuah pengkhianatan yang baru saja dimulai di hadapan matanya. Setiap embusan napas yang ia tahan terasa seperti api yang membakar paru-parunya, sementara mobil mulai bergerak meninggalkan area parkir, membawa Laras menuju kebenaran yang barangkali akan menghancurkan hidupnya selamanya. Mobil SUV hitam itu melaju perlahan meninggalkan pelataran parkir, menyusuri aspal panas di sepanjang jalan Gajah Mada. Di bawah tumpukan jaket yang pengap, Laras merasa dunianya seakan runtuh berkeping-keping. Setiap guncangan mobil terasa seperti hantaman godam pada harga dirinya. Ia masih meringkuk, memeluk erat kotak jam tangan yang kini terasa seperti sampah tak berharga. Di depannya, hanya terpaut sandaran kursi. Suara tawa kecil Maya pecah, menyambar rungu Laras layaknya petir di siang bolong. "Kamu sudah bilang sama Laras kalau malam ini ada lembur di kantor pusat?" tanya Maya. Nada bicaranya begitu santai, tanpa beban, seolah membicarakan cuaca sore hari di tepian Mahakam. Randy mendengus pendek, suara yang biasa Laras artikan sebagai kelelahan kerja, namun kini terdengar seperti bentuk penghinaan. Sudah, dia tidak akan curiga. Laras itu tipe istri yang terlalu percaya. Terkadang aku merasa kasihan, tapi dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri sampai tidak sadar kalau suaminya butuh perhatian lebih. Mendengar kalimat itu, air mata Laras luruh tanpa suara. Pipinya yang menempel pada karpet mobil terasa dingin dan basah. Ingin rasanya ia melompat keluar, menjambak rambut Maya, dan menampar wajah Randy yang selama ini ia puja. Namun, sesuatu di dalam dirinya menahan semua gejolak itu. Ada rasa penasaran yang menyakitkan, sebuah keinginan untuk mengetahui seberapa jauh mereka telah melangkah. Laras memaksa dirinya untuk tetap menjadi bayangan, seorang saksi yang tak terlihat di tengah sandiwara busuk ini. Tangan Randy terlihat bergerak dari celah jok, meraih tangan Maya yang diletakkan di atas tuas transmisi. Laras melihat jemari suaminya mengusap punggung tangan sahabatnya itu dengan ibu jari. Sebuah gerakan intim yang dulu selalu berhasil membuat Laras merasa dicintai. Kini, pemandangan itu membuatnya mual. "Kita ke tempat biasa, kan? Aku sudah sangat lapar," ujar Maya lagi. Tangannya kini berani menyentuh rahang Randy, mengusap janggut tipis yang biasanya Laras rapikan setiap akhir pekan. "Tentu, sayang. Di sana kita bisa lebih bebas. Aku lelah harus terus bersikap formal di kantor saat ada kamu," balas Randy dengan suara berat yang penuh damba. Mobil itu berbelok, mengarah ke jembatan Mahakam yang menghubungkan sisi kota. Suara deru kendaraan lain dan klakson yang bersahutan di atas jembatan menjadi latar belakang percakapan mereka yang semakin menyakitkan. Maya mulai bercerita tentang betapa lucunya Laras yang kemarin sempat bertanya padanya tentang rekomendasi restoran untuk merayakan ulang tahun pernikahan. "Dia benar-benar menganggapku sahabat sejatinya, Randy. Dia bahkan meminta saran padaku soal hadiah apa yang cocok untukmu. Dia tidak tahu kalau aku sudah tahu semua yang kamu suka, bahkan yang paling rahasia sekalipun." Maya tertawa kecil, tawa yang dulu terdengar tulus namun sekarang terdengar seperti pekikan iblis di telinga Laras. Laras memejamkan mata kuat-kuat, berusaha menghalau bayangan masa lalu. Ia teringat bagaimana ia membantu Maya saat sahabatnya itu terpuruk karena putus cinta setahun lalu. Ia yang membujuk Randy agar memberikan posisi administrasi di kantornya untuk Maya agar wanita itu punya penghasilan. Ternyata, Laras sendirilah yang membukakan pintu rumahnya untuk seekor serigala berbulu domba. Ia memberikan segalanya, kepercayaan, kasih sayang, dan akses ke dalam hidupnya, hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan paling kotor. Udara di bawah jaket semakin menipis, membuat kepala Laras mulai berdenyut nyeri. Namun, rasa sakit di kepalanya tidak sebanding dengan hancurnya kepercayaan yang telah ia bangun selama 5 tahun pernikahan.
Ia mendengar Randy menyalakan radio, memutar lagu balada yang liriknya bercerita tentang cinta sejati. Sebuah ironi yang sangat tajam. Randy ikut bersenandung kecil, seolah-olah ia adalah pria paling bahagia di dunia, sementara istrinya sendiri sedang meregang nyawa secara emosional hanya beberapa puluh sentimeter di belakang punggungnya. Mobil terus melaju, menjauh dari pusat kota Samarinda, menuju ke arah utara yang lebih sepi. Laras tahu arah ini. Ini adalah jalan menuju kawasan wisata dan penginapan yang lebih tertutup. Di setiap putaran roda, Laras bersumpah dalam hati. Ia tidak akan membiarkan air matanya jatuh sia-sia. Jika mereka bisa bermain peran dengan begitu sempurna, maka Laras akan menjadi sutradara dari kehancuran mereka sendiri. Ia akan menunggu saat yang tepat, mengumpulkan setiap butir bukti dari lisan mereka, sampai tiba waktunya ia muncul dan membuat mereka menyesali hari di mana mereka memutuskan untuk mengkhianatinya. Laju mobil mulai melambat saat melewati jalanan bergelombang di daerah pinggiran Samarinda Utara. Laras masih dalam posisi meringkuk, tubuhnya mulai kaku dan kesemutan, namun ia mengabaikan rasa sakit fisik itu. Pikirannya kini bekerja seperti mesin pemindai yang tajam. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan memori yang selama ini terkunci di sudut tak berdaya. Ia teringat bulan lalu, saat Maya tiba-tiba memiliki tas bermerek yang sama dengan miliknya. Saat itu Maya berdalih itu adalah barang tiruan murah dari pasar daring, namun sekarang Laras sadar, itu pasti pemberian Randy. Oh iya, Randy. Suara Maya kembali memecah keheningan kabin yang hanya diisi suara musik rendah. Bagaimana dengan rencana pengalihan lahan di palaran itu? Kamu sudah bicara pada Laras? Dia pemilik sah atas nama sertifikat itu, kan? Laras menahan napas lebih dalam lagi. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya akan menembus jok mobil. Palaran? Itu adalah lahan warisan dari almarhum ayahnya yang rencananya akan mereka bangun menjadi kompleks hunian kecil sebagai investasi masa tua. Belum sepenuhnya. Aku pelan-pelan membujuknya agar menyerahkan kuasa penuh padaku dengan alasan agar dia tidak pusing mengurus pajaknya. Laras itu gampang dipengaruhi kalau aku sudah pakai alasan, demi masa depan kita. Begitu surat kuasa itu di tanganku, aku akan menjualnya ke perusahaan tambang melalui perantara. Hasilnya cukup untuk kita memulai hidup baru di Jakarta, atau bahkan ke luar negeri. Jawab Randy dengan nada yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Hati Laras serasa disayat sembilu. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan fisik. Ini adalah pengkhianatan terstruktur. Mereka tidak hanya menginginkan tubuh dan cinta suaminya. Mereka menginginkan seluruh hidupnya, hartanya, dan masa depannya. Laras merasa bodoh. Selama ini ia menganggap Randy sebagai pelindung, pria yang selalu memintanya istirahat saat ia terlalu lelah bekerja. Namun ternyata pria itu hanya ingin ia menjadi lemah agar mudah dikendalikan. Kamu jahat sekali, Randy, ucap Maya. Namun nadanya tidak menunjukkan keberatan sama sekali, malah terdengar seperti pujian yang disertai tawa manja. Tapi itulah yang membuatku menyukaimu. Kamu tahu apa yang kamu mau. Aku sudah bosan hidup susah di kota ini. Aku ingin kita segera pergi. Sabar, Maya. Kita harus main cantik. Kalau Laras sampai curiga dan menggugat cerai sekarang, kita tidak akan dapat apa-apa. Harta itu milik keluarganya sejak awal. Aku harus memastikan dia memberikan tanda tangan itu dengan sukarela. Laras menggigit jemarinya sendiri untuk menahan jeritan yang hampir meledak dari tenggorokannya. Ia melihat dari celah jok bagaimana tangan Randy kembali meremas jemari Maya dengan posesif. Pengkhianatan ini sudah merambah ke area yang sangat berbahaya. Sahabat yang ia beri tumpangan hidup dan suami yang ia beri seluruh pengabdian, sedang bekerja sama untuk membuatnya jatuh miskin dan terbuang. Mobil SUV itu kemudian berbelok ke sebuah jalan setapak yang tidak beraspal, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan semak belukar yang tinggi. Laras tahu ini adalah jalan menuju ke sebuah rumah makan panggung yang cukup tersembunyi, yang sering digunakan orang-orang untuk pertemuan rahasia. Guncangan mobil menjadi lebih keras, membuat kepala Laras terbentur lantai mobil. Ia merintih tanpa suara. Air matanya kini telah mengering, digantikan oleh kobaran kemarahan yang membara di matanya. Laras menyadari satu hal, ia tidak boleh keluar sekarang. Ia tidak boleh melabrak mereka di sini.
di tempat sepi di mana mereka bisa saja melakukan tindakan nekat untuk membungkamnya. Ia harus tetap menjadi istri yang bodoh untuk beberapa waktu lagi. Ia harus mengumpulkan bukti-bukti dokumen dan percakapan yang lebih kuat. Ia harus membalikkan keadaan. Nah, kita sampai, ucap Randy saat mesin mobil akhirnya mati. Suasana menjadi sunyi sesaat. Laras bisa mendengar suara gesekan pakaian, diikuti oleh suara ciuman yang menjijikkan dari kursi depan. Ia memejamkan mata rapat-rapat, memvisualisasikan kemarahan ini menjadi kekuatan. Ia mendengar pintu mobil terbuka, satu persatu. Suara sepatu Maya yang beradu dengan tanah berbatu terdengar menjauh, diikuti oleh langkah berat Randy. Tunggu sebentar, Maya. Aku mau ambil ponselku di kursi belakang, kata Randy tiba-tiba. Jantung Laras berhenti berdetak. Ia membeku, mencoba mengecilkan tubuhnya sekecil mungkin di bawah jaket tebal itu. Langkah kaki Randy mendekati pintu tempat ia bersembunyi. Laras berhenti bernapas. Seluruh otot tubuhnya menegang hingga terasa kaku seperti kayu. Suara tarikan gagang pintu belakang terdengar begitu nyaring di telinganya, diikuti oleh derit engsel yang terasa seperti suara lonceng kematian. Ia bisa merasakan hawa panas dari luar merangsek masuk ke dalam kabin yang mulai mendingin. Di bawah tumpukan jaket yang berat dan pengap, Laras memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati agar kegelapan di bawah jok ini cukup pekat untuk menyembunyikan eksistensinya. Lantai mobil sedikit bergoyang saat Randy menjangkau ke arah jok belakang. Laras bisa merasakan ujung sepatu kulit suaminya nyaris menyentuh lengannya. Tangan Randy meraba-raba permukaan kursi, tepat di atas kepala Laras yang tertutup kain parasut. Aroma parfum yang biasanya Laras sukai kini tercium begitu memuakan. Bau pengkhianatan yang menusuk hidung. Ketemu, gumam Randy pendek. Ia mengambil ponsel yang rupanya terselip di saku jaket lain yang terletak persis di atas tubuh Laras. Randy tidak curiga. Ia tidak menyadari bahwa di bawah tumpukan pakaian itu, istrinya sedang bertaruh nyawa dengan detak jantung yang berpacu liar. Pintu mobil kembali dibanting tertutup. Disusul suara kunci otomatis yang mengunci seluruh akses masuk. Laras mendengar suara langkah kaki mereka yang semakin menjauh, dibarengi dengan tawa kecil Maya yang memudar seiring mereka memasuki area rumah makan panggung tersebut. Laras menunggu hingga 5 menit dalam kesunyian yang mencekam. Setelah yakin keadaan benar-benar aman, ia perlahan menyembul dari balik jaket. Wajahnya merah padam, rambutnya berantakan, dan matanya sembab. Ia segera merangkak ke kursi tengah dan mengintip dari kaca jendela yang gelap. Di sana, di sebuah gubuk panggung yang menghadap ke arah rawa-rawa khas pinggiran Samarinda, ia melihat Randy dan Maya duduk berhadapan. Mereka tampak sangat serasi, sangat bahagia, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Laras tidak membuang waktu. Ia tahu ia tidak bisa berlama-lama di dalam mobil ini. Dengan tangan gemetar, ia mencari tuas pembuka pintu manual dari dalam. Ia harus keluar. Tapi bagaimana caranya agar tidak terlihat? Ia memperhatikan sekeliling. Di sisi kiri mobil terdapat semak belukar yang cukup tinggi dan rimbun. Perlahan dan dengan sangat hati-hati, ia membuka pintu sesedikit mungkin, merosot keluar, dan segera merangkak masuk ke dalam semak-semak. Bau tanah basah dan dedaunan busuk menyerbu indranya. Namun Laras tidak peduli. Ia terus bergerak menjauh dari area parkir, menyelinap di antara pepohonan hingga mencapai jalanan tanah yang agak lebar. Napasnya tersengal-sengal. Ia berdiri dengan kaki lemas, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya ke arah mobil SUV itu. Di sana, di tempat yang terpencil itu, cintanya telah mati secara resmi. Ia meraba saku celananya dan mendapati ponselnya masih ada. Dengan jemari yang masih bergetar, ia memesan taksi daring. Beruntung, ada satu pengemudi yang berada tak jauh dari kawasan itu. Selagi menunggu, Laras membasuh wajahnya dengan sisa air mineral yang ia bawa di tas kecilnya. Ia menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Wajah yang tadinya penuh cinta dan keceriaan, kini telah berubah menjadi wajah seorang wanita yang dikhianati, namun memiliki tekad yang sedingin es. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkanku, bisiknya pada udara kosong. Kalian menginginkan lahanku? Kalian menginginkan masa depanku? Silakan bermimpi.
Saat taksi daring itu tiba, Laras segera masuk dan memberikan instruksi menuju rumahnya di daerah Samarinda seberang. Selama perjalanan, ia tidak menangis lagi. Air matanya telah habis berganti menjadi rencana-rencana yang mulai tersusun rapi di kepalanya. Ia harus sampai di rumah sebelum Randy kembali. Ia harus membersihkan diri, menghilangkan semua jejak persembunyiannya, dan menyambut suaminya dengan senyum manis yang paling palsu yang pernah ada. Ia akan memainkan peran sebagai istri yang penurut, sementara di balik layar, ia akan menyiapkan panggung kehancuran bagi sang suami dan sahabat sejatinya. Laras sampai di rumah tepat saat adzan asar berkumandang dari masjid di ujung jalan. Dengan gerakan yang tenang namun terencana, ia segera masuk ke kamar mandi, mengguyur tubuhnya dengan air dingin untuk meluruhkan bau pengap dan sisa debu dari lantai mobil. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya memang sedikit merah, namun tatapannya kini setajam sembilu. Ia merias wajahnya tipis-tipis, menyamarkan sembab yang tersisa, dan mengenakan daster sutra favorit Randy. Ia harus terlihat seperti istri yang baru saja bangun dari tidur siang yang lelap. Tepat pukul 6 sore, suara mesin SUV itu menderu di depan pagar. Jantung Laras berdesir, namun ia segera mengatur napas. Ia berjalan menuju pintu depan dengan senyum yang sudah ia latih di depan cermin. Saat pintu terbuka, Randy masuk dengan wajah yang tampak letih. Sebuah akting yang selama ini selalu berhasil menipu Laras. "Sayang, kamu sudah pulang? Bagaimana pekerjaan di kantor?" tanya Laras lembut, sembari meraih tas kerja Randy dan mencium punggung tangannya. Ia mencium aroma yang sama, parfum maya yang samar bercampur bau asap rokok. Melelahkan. "Laras, proyek di Palaran benar-benar menyita energi. Aku harus bolak-balik koordinasi dengan tim lapangan," jawab Randy sembari mengusap wajahnya. Ia mengecup dahi Laras sekilas, sebuah kecupan yang biasanya terasa hangat, namun kini terasa seperti sengatan lebah bagi Laras. Mereka duduk di meja makan. Laras telah menyiapkan sayur asam dan patin bakar, makanan kesukaan Randy. Di tengah makan malam yang sunyi, Laras memulai permainannya. "Tadi aku menelepon Maya. Niatnya ingin mengajak dia belanja untuk persiapan makan malam ulang tahun pernikahan kita besok. Tapi aneh, ponselnya tidak aktif sepanjang sore. Padahal aku ingin sekali bertemu dengannya." Randy tersedak kecil. Ia segera meraih gelas air putih dan meminumnya dengan tergesa. "Oh, benarkah? Mungkin dia sedang sibuk di kantornya. Tadi siang aku sempat berpapasan dengannya sebentar di lobi. Dia bilang ada rapat penting sampai sore." Laras mengangguk-angguk kecil, berpura-pura percaya. Kasihan dia. Sejak kembali ke Samarinda dia sepertinya bekerja terlalu keras. "Oh iya, Randy, soal lahan di Palaran itu. Tadi aku sempat membaca berkasnya di meja kerjamu. Apa benar harganya akan naik tahun depan?" Randy meletakkan sendoknya. Matanya berbinar mendengar topik itu. "Benar, sayang. Itulah kenapa aku sarankan kita segera mengurus surat kuasanya. Biar aku yang urus semuanya agar kamu tidak perlu lelah berurusan dengan notaris dan orang pertambangan. Kamu tinggal terima bersihnya saja untuk tabungan kita. Bagaimana? Kamu sudah setuju untuk tanda tangan besok?" Laras menatap suaminya dalam-dalam, mencari setitik rasa bersalah di mata pria itu. Namun yang ia temukan hanyalah keserakahan. "Tentu, sayang. Besok setelah makan malam romantis kita, aku akan tanda tangani apapun yang kamu butuhkan. Aku kan sangat percaya padamu." Malam itu, saat Randy sudah terlelap di sampingnya, ponsel Randy yang diletakkan di nakas bergetar. Sebuah pesan singkat muncul di layar yang tak terkunci sepenuhnya. "Dia sudah setuju? Aku sudah tidak sabar meninggalkan kota ini bersamamu. Sampai jumpa besok di tempat biasa sebelum acara makan malammu dimulai. Jangan terlambat, sayang." Laras mengepalkan tinjunya di bawah selimut. Pengkhianatan itu kini terpampang nyata di depan matanya. Maya bukan hanya ingin menghancurkan rumah tangganya, tapi juga ingin merampas masa depannya. Laras mengambil ponselnya sendiri, mengirim pesan singkat kepada seorang pengacara keluarga yang paling ia percayai dan seorang detektif swasta yang biasa menangani kasus sengketa lahan. Permainan belum berakhir, dan Laras baru saja memegang kartu as di tangannya.
Pagi hari di Samarinda disambut dengan kabut tipis yang menyelimuti Sungai Mahakam. Namun pikiran Laras sudah terang benderang oleh rencana yang matang. Setelah Randy berangkat ke kantor dengan alasan ada rapat pagi, Laras tidak membuang waktu. Ia segera menuju ke sebuah kantor hukum di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Di sana, ia bertemu dengan Pak Baskoro, pengacara senior yang dulu merupakan sahabat karib mendiang ayahnya. "Laras, kamu yakin dengan semua bukti ini?" tanya Pak Baskoro sembari memeriksa rekaman suara yang berhasil Laras ambil secara diam-diam melalui ponselnya saat di mobil, serta tangkapan layar pesan singkat yang ia potret semalam. "Sangat yakin, Paman. Mereka tidak hanya mengkhianati pernikahan saya, tapi mereka mengincar aset Palaran itu. Saya ingin Paman menyiapkan dokumen pembatalan segala bentuk kuasa dan juga draft gugatan cerai. Namun, jangan ajukan dulu. Saya ingin mereka merasa telah menang sebelum saya menjatuhkan mereka," jawab Laras dengan suara yang tenang, namun ada getaran kemarahan yang tertahan di sana. Laras kemudian bergerak menemui seorang kenalan lama yang bekerja di bagian administrasi pertanahan. Dari sana, ia menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Randy ternyata sudah mulai memasukkan berkas prapenjualan lahan tersebut kepada sebuah perusahaan tambang besar dengan menggunakan tanda tangan Laras yang dipalsukan untuk dokumen awal. Dada Laras bergemuruh. Suaminya benar-benar seorang kriminal yang bersembunyi di balik wajah manis. Menjelang siang, Laras menerima telepon dari Maya. Suara sahabatnya itu terdengar sangat ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. "Laras, jadikan makan malam romantis malam ini? Aku sudah pesankan tempat terbaik di restoran apung yang kamu mau." "Oh iya, maaf ya kemarin ponselku mati. Aku sedang terjun ke lapangan." Laras tersenyum sinis, meski suaranya tetap terdengar hangat di telepon. "Tentu, Maya. Terima kasih banyak ya. Kamu memang sahabat yang paling mengerti aku. Datanglah lebih awal ke sana. Aku ingin kita minum kopi dulu sebelum Randy datang. Ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu sebagai tanda terima kasih." "Wah, benarkah? Tentu saja. Aku akan di sana jam 5 sore. Sahut Maya tanpa rasa curiga sedikitpun. Setelah menutup telepon, Laras menghubungi seorang penyedia jasa kamera tersembunyi. Ia meminta mereka memasang perangkat perekam di meja yang telah dipesan Maya. Ia ingin setiap ekspresi, setiap kata, dan setiap pengakuan terekam dengan sempurna. Ia juga menghubungi pihak perusahaan tambang yang berniat membeli lahannya, mengabarkan bahwa ada masalah hukum serius terkait lahan tersebut dan meminta mereka mengirimkan perwakilan untuk menyaksikan klarifikasi sore nanti. Laras menghabiskan sisa harinya dengan pergi ke salon. Ia ingin tampil paling cantik sore ini. Bukan untuk Randy, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia memilih gaun berwarna merah darah yang mencolok, simbol keberanian dan kemarahan yang menyatu. Saat ia menatap bayangannya di cermin, ia tidak lagi melihat wanita yang lemah dan mudah dibodohi. Ia melihat seorang petarung yang siap menghancurkan sarang laba-laba yang telah menjeratnya. Sore pun tiba. Langit Samarinda berubah menjadi jingga kemerahan. Laras mengemudikan mobilnya menuju restoran di tepian sungai itu dengan perasaan yang sangat dingin. Ia tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, persahabatan belasan tahun dan pernikahan 5 tahunnya akan musnah menjadi abu. Namun, bagi Laras, lebih baik hidup di atas puing kejujuran daripada bernaung di bawah istana kebohongan. Ia melangkah masuk restoran dengan kepala tegak, siap memulai babak akhir dari sandiwara ini. Angin sore dari Sungai Mahakam bertiup kencang, membawa aroma air dan solar dari kapal-kapal yang melintas. Namun Laras tetap berdiri tegak di dermaga restoran apung itu. Gaun merahnya berkibar, kontras dengan latar langit yang mulai menggelap. Di meja sudut yang paling privat, Maya sudah duduk manis sembari menyesap jus jeruknya. Ia tampak anggun dengan blus sutra putih. Namun bagi Laras, warna itu adalah sebuah penghinaan terhadap kemurnian. "Laras, kamu cantik sekali sore ini," seru Maya dengan tangan terbuka, hendak memeluk sahabatnya. Laras membiarkan pelukan itu terjadi, merasakan dinginnya kulit wanita yang telah menusuknya dari belakang. "Terima kasih, Maya. Kamu juga tampak sangat siap untuk sesuatu yang besar," balas Laras dengan senyum misterius. Ia duduk di hadapan Maya,
meletakkan tas tangannya di atas meja, tepat di samping vas bunga yang di dalamnya telah tersembunyi kamera mikro. Tak lama kemudian, Randy datang. Ia tampak gagah dengan kemeja batik, namun langkahnya terhenti sejenak saat melihat tatapan Laras. Ada sesuatu yang berbeda dari istrinya hari ini, sesuatu yang membuatnya merasa telanjang. "Selamat ulang tahun pernikahan, sayang," ujar Randy sembari mencium pipi Laras dan memberikan sebuket bunga mawar. "Terima kasih, Randy. Sebelum kita memesan makanan, aku ingin kita merayakannya dengan sebuah pengakuan," ucap Laras tenang. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. "Ini adalah dokumen lahan palaran yang sangat kamu inginkan." Mata Randy dan Maya saling bertukar pandang dalam hitungan detik. Sebuah kilatan keserakahan yang tak bisa mereka sembunyikan. "Ah, kamu memang istri yang luar biasa, Laras. Ayo, tanda tangani sekarang agar kita bisa merayakannya dengan tenang," desak Randy dengan suara yang gemetar karena antusias. Laras membuka map itu, namun bukannya menyodorkan pena, ia justru mengeluarkan lembaran foto-foto dan transkrip percakapan. Ia melemparkan foto-foto itu ke atas meja. Foto Randy dan Maya yang sedang berciuman di depan rumah makan panggung kemarin, serta foto mereka saat masuk ke sebuah hotel melati di pinggiran kota. Wajah Randy seketika pucat pasi, sementara Maya ternganga. Tangannya gemetar meraih salah satu foto. Apa-apaan ini? Laras? Ini pasti editan. Seseorang ingin menjatuhkan kita," teriak Maya dengan suara melengking. "Diam, Maya," bentak Laras. Suaranya menggelegar hingga beberapa pengunjung lain menoleh. "Aku ada di dalam mobil itu kemarin. Aku di kursi belakang, di bawah jaket parasutmu, Randy. Aku mendengar setiap detail rencana kalian untuk menjual lahan warisan ayahku dan melarikan diri ke Jakarta. Aku mendengar bagaimana kalian menertawakan kebodohanku." Randy mencoba meraih tangan Laras. "Sayang, dengarkan aku dulu. Itu hanya kehilafan. Aku dipengaruhi oleh Maya. Dia yang merayu aku." Maya terbelalak. Tidak menyangka Randy akan melempar semua kesalahan padanya. "Apa kamu bilang? Kamu yang memintaku menemanimu karena istrimu ini membosankan dan kaku. Kamu yang bilang cinta padaku." Pertengkaran hebat pecah di antara mereka berdua, saling menyalahkan dan memaki, sementara Laras hanya duduk diam dengan anggun sembari menyesap tehnya. Di meja sebelah, dua orang pria berjas berdiri dan mendekat. Mereka adalah perwakilan dari perusahaan tambang dan Pak Baskoro. "Tuan Randy," ucap Pak Baskoro tegas. "Klien kami, Nyonya Laras, telah mencabut semua hak akses Anda terhadap asetnya. Dan untuk perwakilan perusahaan tambang, dokumen yang Anda terima sebelumnya adalah palsu. Kami akan memproses ini secara pidana atas dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan." Randy jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya hancur. Maya mencoba melarikan diri, namun Laras menahan lengannya dengan cengkeraman yang kuat. "Kau tahu, Maya? Aku memberikanmu pekerjaan karena aku mengasihanimu. Tapi hari ini, aku pastikan tidak ada satupun perusahaan di Kalimantan Timur yang akan menerima pengkhianat sepertimu." Laras berdiri, menatap kedua orang itu dengan pandangan jijik yang paling dalam. "Selamat ulang tahun pernikahan, Randy. Hadiahmu adalah surat gugatan cerai yang akan sampai di kantor besok pagi. Dan untukmu Maya, terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa sampah memang harus dibuang pada tempatnya." Laras melangkah pergi meninggalkan restoran itu tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia mendengar suara teriakan Randy yang memanggil namanya dan isak tangis Maya yang histeris. Namun suara itu kalah telak oleh deru ombak Sungai Mahakam yang seolah ikut merayakan kebebasannya. Pagi itu, udara Samarinda terasa lebih ringan meskipun matahari mulai naik tinggi di atas Sungai Mahakam. Laras berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap ke arah jembatan Mahakam 4 yang megah. Tidak ada lagi beban di pundaknya. Tidak ada lagi sesak di dadanya. Semua yang terjadi dalam seminggu terakhir terasa seperti mimpi buruk yang telah berakhir dengan fajar yang cerah. Proses hukum telah berjalan sesuai rencana. Randy kini harus berhadapan dengan pihak kepolisian atas kasus pemalsuan dokumen lahan, sementara Maya telah menghilang dari kota ini, membawa rasa malu yang tidak akan pernah hilang.
Laras menyesap kopi hitamnya tanpa gula, menikmati rasa pahit yang menurutnya jauh lebih jujur daripada janji-janji manis yang pernah ia dengar. Ia teringat bagaimana Randy berlutut di depan rumah lama mereka, memohon ampun dengan air mata buaya, mencoba mengingatkan Laras akan masa-masa indah mereka. Namun, Laras tetap bergeming. Baginya, sekali kepercayaan itu pecah, ia tidak akan pernah bisa menjadi utuh kembali, tidak peduli seberapa kuat lem yang mencoba menyatukannya. Kemarin, ia baru saja menyelesaikan urusan administrasi terakhir mengenai lahan di Palaran. Lahan itu tetap menjadi miliknya, dan ia memutuskan untuk membangun sebuah panti asuhan serta pusat pelatihan keterampilan bagi wanita di sana, bukan menjualnya kepada perusahaan tambang. Ia ingin tanah warisan ayahnya menjadi tempat yang menghasilkan kebaikan, bukan sumber keserakahan yang menghancurkan jiwa. Pak Baskoro sangat bangga dengan keputusannya, menyebutnya sebagai langkah terbaik untuk menghormati leluhurnya. Ponselnya bergetar di atas meja kayu. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal, yang ia duga adalah Maya yang mencoba mencari simpati untuk kesekian kalinya. Tanpa membacanya, Laras segera menghapus pesan tersebut dan memblokir nomornya. Ia tidak lagi memiliki ruang untuk drama atau pengkhianatan dalam hidupnya yang baru. Ia telah belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak bisa terluka, melainkan tahu kapan harus melepaskan apa yang sudah tidak layak untuk dipertahankan. Di cermin besar yang ada di ruang tengah, Laras melihat pantulan dirinya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan celana kain yang rapi. Hari ini ia memiliki janji temu dengan klien baru untuk proyek desain interior sebuah hotel besar di Balikpapan. Karirnya kini melonjak tajam setelah ia memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya melihatnya sebagai sosok yang inspiratif. Seorang wanita yang mampu bangkit dari reruntuhan pengkhianatan dengan kepala tegak. Laras mengambil tas kerjanya dan melangkah menuju pintu keluar. Sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak di depan foto ayahnya yang tersenyum kecil di sudut ruangan. "Aku sudah melakukan yang benar, Ayah," bisiknya pelan. Ia merasa seolah ada beban besar yang terangkat dari hatinya. Kejadian di dalam mobil hari itu, meski sangat menyakitkan, ternyata adalah sebuah berkat terselubung yang membukakan matanya terhadap dunia yang selama ini tertutup oleh kabut cinta yang buta. Laras mengunci pintu apartemennya dengan bunyi klik yang mantap. Ia berjalan menuju lift dengan langkah yang pasti. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang penuh percaya diri. Samarinda tetaplah kota yang panas dan sibuk, namun bagi Laras, setiap sudut jalan kini menawarkan harapan baru. Ia tidak lagi takut pada pengkhianatan, karena ia tahu ia memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Hidupnya bukan lagi tentang menjadi bagian dari rencana orang lain, melainkan tentang menjadi penulis dari ceritanya sendiri. Saat mobilnya melaju membelah kemacetan kota, Laras menurunkan sedikit kaca jendela, membiarkan angin Kalimantan menerpa wajahnya. Ia tersenyum tulus, sebuah senyum yang sudah lama hilang. Pengkhianatan itu memang menyakitkan, namun pengampunan terhadap diri sendiri karena pernah menjadi terlalu bodoh adalah kunci dari kebebasannya. Laras telah kembali, lebih kuat, lebih tajam, dan lebih berani dari sebelumnya. Ini dari sebelumnya. Ini dari sebelumnya. Ini dari sebelumnya.